Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Oke teman-teman, kali ini Info Gadget akan berbagi tutorial di mana di depan saya ada TV Samsung ya. Ini Samsung 32, nanti kita lihat tipenya di bagian belakang. Tapi untuk kerusakannya kita akan cek dahulu ya teman-teman. Oke, kita langsung coba. Kita colokkan. Nah, dia indikator standby-nya sudah menyala ya. Coba kita pijit. Nah, ternyata dia tidak merespon ya. Ini dalam pengertian TV ini dalam keadaan standby. Oke teman-teman, langsung kita coba cek tipenya dan langsung kita bongkar ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Info Gadget dan dirasa video ini bermanfaat, terus dukung channel ini ya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi. Oke teman-teman, ini dia tipenya UA32FH4003R ya. Ini antena, ini jack RCA-nya, HDMI dan USB-nya teman-teman. Oke, tipe ini sebelumnya sudah saya videokan ya. Teman-teman bisa cek di beranda video saya. Ini sudah pernah saya videokan. Mudah-mudahan kerusakannya sama ya. Tapi yang kemarin itu karena yang punyanya sudah membeli dahulu mainboardnya, jadi saya tinggal pasang aja. Nah, tapi sekarang ini benar-benar kita akan cek apakah IC chipsetnya yang bermasalah ataukah yang saya sebut itu mainboardnya dan IC chipsetnya bermasalah, atau IC utamanya, atau power supply-nya ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi triknya bagaimana cara untuk mengetahui apakah itu mainboardnya yang rusak ataukah power supply-nya yang rusak. Oke, simak terus ya videonya, jangan sampai di skip. Oke, kita langsung bongkar saja. Oke teman-teman, ini dia setelah kita bongkar ya. Ini adalah power supply-nya dan ini adalah mainboard-nya ya, dan ini adalah T-con-nya. Oke, di sini saya akan berbagi triknya ya teman-teman. Bagaimana cara mengetahui apakah power supply-nya bermasalah atau mainboard-nya yang bermasalah untuk di TV Samsung ini. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita lepas dulu jalur output yang menuju ke mainboard. Jadi mainboard jangan sampai terhubung ke power supply ya. Kita bisa cabut di sini. Ini adalah soket yang terhubung ke mainboard ya. Oke. Jika ketika ini dicabut dan soket ke listriknya dicolokkan, normalnya jika power supply normal itu backlightnya akan menyala atau lampu latarnya akan menyala ya. Itu berarti power supply-nya normal. Nah, ketika dicabut tetap mati, berarti power supply-nya bermasalah. Berarti tadi kalau power supply-nya bagus, backlight-nya menyala, berarti mainboard-nya yang rusak ya. Bisa itu ini IC chipset-nya ya, atau yang lainnya ya. Oke, kita langsung coba tes. Kita colokkan ya, apakah lampunya menyala. Kita matikan dulu flash disk ayahnya ya, biar kelihatan lampunya. Oke, flash disk saya sudah saya matikan. Kita coba colokkan. Nah, ternyata lampunya hidup ya, latarnya. Oke, berarti masalahnya di mainboard. Oke, kita akan cek tegangan-tegangan di mainboardnya ya. Itu triknya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, kita siapkan avometer digitalnya. Kita set di
DC voltnya. Terlihat ya. Untuk probe hitam kita tempel di ground body saja di sini. Kita colokkan ya. Sudah on ya. Oke. Standby ya. Oke. Yang pertama kita ukur inputnya ya. Inputnya itu ada di sini nih, di 12 voltnya di dioda ini. 12,6 ya. Masuknya. Oke, lalu kita sebentar, kita nyalakan flashnya dulu ya biar jelas, lebih terang ya. Lalu kita ukur di 5 voltnya di sini, di induktor ini. Nah, 5 volt normal. Kemudian dari 12 diturunkan ke 5 volt, diturunkan ke 3,3 ya. Di sini 3,3-nya ya. Input 5 volt 3,3, input 5 volt jadi 1,8 ya di sini. Oke. Ya, di AC DC to DC-nya, kemudian di AC EPROM-nya di pin 8 inputnya 3,3 normal. Ya, jadi tegangan semua normal ya teman-teman. Jadi apa permasalahannya ya? Kita coba raba di AC chipsetnya, AC utamanya. Ini panas ya teman, panas. AC-nya ini panas. Panas ya, seharusnya standby tidak begitu panas ya. Ini panas tapi masih bisa kepegang sih. Oke teman-teman, berdasarkan pengalaman, jika AC chipsetnya ini panas ya, ini panas sekali teman-teman. Padahal posisi standby ya. Ini dipastikan ini rusak ya, untuk AC SEM 07-nya ini chipsetnya. Biasanya standby itu tidak begitu panas ya. Ini sangat panas. Ya, maksudnya ketika standby tidak sebegitu panas ya. Nah, ini panas nih teman-teman, ketika dipegang panas sih. Tapi panasnya masih bisa kepegang gitu. Bukan panasnya yang ketika dipegang langsung tidak bisa kesentuh, tidak. Ini bisa kepegang tapi ya panas gitu. Jadi harus ganti AC chipset atau kita cari mainboard cabutan ya dari TV yang panelnya rusak. Oke teman-teman, ini dia mainboardnya. Penggantinya sudah datang ya, yang saya pesan di marketplace. Oke, kita langsung buka saja. Oke teman-teman, langsung kita pasang saja ya soket-soketnya. Kita akan coba tes ini mainboardnya yang dibeli normal atau tidak. Kita langsung coba saja ya pasang. Setelah terpasang, kita akan coba ya colokan.
Kita lihat hasilnya. Apakah TV menyala dengan normal? Terlihat ya teman-teman, TV-nya sudah normal kembali. Jadi ini mainboardnya oke ya. Tinggal kita coba lihat gambarnya. Kita akan coba pasang di menggunakan antena ya teman-teman. Oke, langsung saya rapikan dulu dan kita akan coba pasang ya antenanya. Ini teman-teman, setelah kita pasang ya, kita connect ke antena. Kita akan coba nyalakan TV-nya. Oke, TV-nya sudah start ya, berkedip. Itu tandanya berjalan dengan normal. Nah, normalnya teman-teman keluar gambarnya. Jadi pergantian atau eksekusi perbaikan untuk TV ini sudah berhasil. Teman-teman bisa mencobanya jika ada kerusakan seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari Info Gadget. Jika video ini bermanfaat, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.